Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari. Semoga kita semua tetap sehat di hari yang baru Tuhan berikan. Hari ini Sabtu tanggal 28 September 2024. Seperti biasanya dari Bukit Sion Makale, kami akan menyampaikan firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 124 ayat 1 sampai ayat 8. Sesuai bacaan Gereja Toraja, namun sebelum membacanya, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan Bapa kami di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat dan kuat pagi hari ini. Namun sebelum kami melakukan tugas pekerjaan kami hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu untuk mendasari seluruh aktivitas kami. Karena itu, ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu. Ya Allah, berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap sedia mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Mazmur 124 ayat 1 sampai ayat 8. Firman Tuhan demikian, terpujilah penolong Israel, nyanyian siara Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tema nats renungan kita pada pagi yang indah ini yaitu Tuhan memihak kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, pada saat sekarang ini banyak sekali terjadi pertikaian dan kesalahpahaman di antara sesama manusia, baik melalui rekan kerja maupun melalui hubungan sesama tiap hari. Juga acap kali terjadi iri hati, dengki, amarah, bahkan saling menciderai, mengakibatkan sesama jadi korban. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi oleh Tuhan, demikian pula yang diceritakan bacaan kita melalui Mazmur 124 ayat 1 sampai 8. Bagaimana realitas hidup yang dijalani oleh Daud sebagai pribadi dan sebagai pemimpin bangsa Israel. Ia sadar bahwa ada saja orang-orang yang tidak senang dengannya. Bahkan ada yang terang-terangan bangkit melawannya sebagai musuh yang mengecam untuk menghanyutkan seperti aliran sungai ataupun melingkupi dengan air yang meluap-luap. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan,
Menghadapi hal seperti itu, Daud menjadikan Allah tempat perlindungan dan sumber pertolongan yang kokoh. Daud yang sangat yakini bahwa kalau Allah berpihak padanya, maka musuh manapun yang bangkit melawannya akan dapat teratasi dengan baik. Bagi Daud, bukan sebesar apa musuh yang dihadapi, tetapi kepada siapa Allah yang disembahnya itu yang selalu berpihak kepadanya. Kalau Allah berpihak kepada musuh-musuhnya, maka Daud dan Israel tidak memiliki daya untuk melawan, dan segala perlawannya akan sia-sia. Sebaliknya, kalau Allah berpihak, sebesar apapun tantangan yang dihadapi, ia pasti akan menjadi pemenang karena Allah turut serta di dalamnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika dalam hidup ini ada banyak orang-orang yang berseberangan dengan kita, apa karena soal keyakinan dan kebenaran yang kita pegang, ataukah karena sikap dan karakter yang membuat kita sangat berbeda dengan orang lain? Tetapi ingatlah saudara-saudara, tema renungan kita pagi ini yaitu ketika Allah berpihak kepada kita, semuanya dapat dihadapi dan kita akan menang bersamanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan penguasa tunggal semesta alam ini, Tuhan yang punya hidup dan kehidupan kami bersyukur atas lawatan firman-Mu kepada kami saat ini. Semoga kami tetap mengakui bahwa Tuhan selalu memihak kepada kami. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk kami sebagai anggota Jemaat Sion Makale dan sesama kami yang sedang sakit, baik yang sakit di rumah mereka maupun yang sedang dirawat di rumah sakit. Secara khusus, ya Tuhan, hamba-Mu Pendeta Octavianus Banne Padang yang sementara dirawat di rumah sakit, Tuhan, tiliklah mereka agar mereka dapat sembuh dari penyakitnya. Berkatilah tangan para medis dan dokter. Berkatilah obat dan makanan yang dikonsumsi. Semoga menjadi sarana kekuatan dan kesembuhan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk semua orang tua kami yang sudah lanjut usia dan tak berdaya lagi, baik sedang sebagai anggota Jemaat Sion maupun sesama kami dimanapun mereka berada. Berikan kekuatan kepadanya agar mereka tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang berduka cita. Hiburkanlah mereka sehingga mereka tidak larut dalam duka cita. Tuhan, kami berdoa untuk tugas dan pekerjaan kami masing-masing. Demikian juga anak cucu kami yang sementara menuntut ilmu, mulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai ke perguruan tinggi. Tuhan, berkatilah mereka dalam pendidikannya masing-masing. Begitu juga bagi anak-anak kami yang sementara mencari pekerjaan. Karuniakanlah pekerjaan bagi mereka sesuai dengan disiplin ilmu mereka. Tuhan, kami berdoa buat pemerintah kami, mulai dari pusat hingga ke daerah-daerah, khususnya pemerintah kami di Kabupaten Tanah Toraja. Berkatilah Bupati dan Wakil Bupati dalam menjalankan roda
pemerintahan. Kami berdoa buat para hamba-hamba Tuhan sebagai pembawa berita keselamatan di tengah-tengah dunia ini. Beri kekuatan dan kesehatan yang cukup kepadanya. Kami berdoa Tuhan buat kedua hamba Tuhan sebagai pendeta di Jemaat Sion Makale, Ibu Pendeta Yusniati Puntu dan Bapak Pendeta Oktavianus Bande Padang. Bahkan kami sebagai majelis gereja dan pengurus OIG Jemaat Sion Makale, berikan kekuatan dan kesehatan kepada kami semua untuk menjalankan seluruh program yang sudah ditetapkan demi pertumbuhan dan kedewasaan iman jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami berdoa. Amin. Demikianlah ibadah yang kami sampaikan dari atas Bukit Sion Makale. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.